Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Bapak Ibu jamaah Masjid Nur Al-Ihsan BPH yang budiman, semoga kita pada hari ini senantiasa diberikan nikmat sehat, iman dan iman Islam yang tetap terus terjaga sampai hari ini. Kita sama-sama tahu bahwa sekarang kita sudah memasuki fase kedua di bulan Ramadan. Fase pertama, Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Sudah lewat 10 hari. Sekarang fase kedua. Fase kedua menjelang ke fase 20 adalah maghfirah. Insyaallah segala apa yang Bapak Ibu lakukan, amal ibadah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang diminta, dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti kita bersiap di fase yang ketiga, yaitu itqum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita seperti biasa akan mengadakan taklim, yaitu temanya tentang membangun kesadaran umat untuk zakat, infak dan sedekah. Alhamdulillah di samping saya telah hadir beliau sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Ustaz Muhammad Fikri Syahrijal, putra dari bapak kita, Bapak Haji Ustaz Hidayat. Selamat datang Pak Ustaz. Beliau saat ini di kurikulum fitanya adalah menekuni aktivitas di kajian terkait dengan ilmu hadis, fikih, bahasa Arab, ilmu Al-Quran, tarikh Islam atau sejarah Islam dan psikologi Islam. Juga aktif sebagai master trainer di Cinta Quran. Metode tahrir supaya Bapak Ibu bisa baca Al-Quran ya. Ini 6 jam ya. Dan pengalaman mengisi kajian di PT Pertamina, PT Pelindo, PT Aplikasi Nusa Lintas Arta, PT Minamas, Gemilang dan instansi lain Ustaz ya. Alhamdulillah beliau pada saat ini telah kumpul bersama kita. Kita sama-sama akan dengarkan, kita simak kajian beliau terkait dengan zakat, infak dan sedekah. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi wa bi muslimatin billahi tadallu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa
Masih semangat puasanya? Alhamdulillah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini Allah masih berikan kita kesehatan. Kita sadar bahwa hari ini ada saudara-saudara kita yang diuji dengan sakit oleh Allah. Mereka sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Tiap hari minum obat, harus tidur di rumah sakit. Maka kalau kita ingat orang-orang yang saat ini diuji dengan penyakit, tentu kita harus bersyukur kepada Allah. Dan begitu juga kita harus bersyukur sampai detik ini Allah masih panjangkan usia kita. Begitu banyak saudara-saudara kita sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, tapi ajal mendahului mereka. Dan kita patut bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih bersama dengan bulan suci Ramadan. Kesempatan yang besar bagi kita untuk mempersiapkan bekal terbaik sebelum kita pulang menghadap Allah. Karena tahun depan kita ini belum ada jaminan. Tahun depan belum tentu kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kalau ini adalah ternyata Ramadan yang terakhir, mudah-mudahan sholat kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, zikir kita, istighfar kita ini menjadi bekal terbaik bagi kita untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam saya sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang berjuang dalam menegakkan agama Islam ini dan yang yang saya hormati para pimpinan segenap pengurus masjid yang dimuliakan oleh Allah, serta para jamaah zuhur yang hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita berbicara tentang zakat, infak dan sedekah, kita bahas dulu tentang harta. Kalau ada orang di pagi hari dia bangun sekitar jam 2, kemudian dia pergi ke pasar, dia beli sayuran, kemudian dibawa di sebuah tempat untuk dijual. Pertanyaannya, dia jual sayur itu tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan harta. Ada di antara kita yang kerja di sini yang rumahnya mungkin jauh. Ada yang di Bogor. Sebagian teman-teman saya itu kalau ke Jakarta mereka naik kereta. Kalau kerja di Jakarta mereka berangkat dari sebelum subuh. Kemudian mereka naik kereta kurang lebih sekitar 45 menit. Berangkat pagi, pulang malam. Terus dilakukan setiap hari. Orang kalau dia datang ke kantor kemudian dia bekerja, yang dicari apa? Harta. Ada juga kalau pas lagi jalan buka puasa, itu ada yang jualan gorengan, ada yang jualan es buah dan lain sebagainya. Mereka dagang itu tujuannya apa? Untuk mendapatkan harta. Nah, maka harta itu didefinisikan diambil dari kata bahasa Arab yaitu al-mal. Mala yabiru malun, yang artinya itu adalah condong, artinya adalah cenderung, artinya adalah miring. Sedangkan menurut istilah, harta itu adalah segala sesuatu yang sangat diinginkan, segala sesuatu yang manusia ingin menyimpan dan memilikinya. Makanya salah satu motivasi yang dimiliki oleh manusia ketika dia bekerja, usaha dan lain sebagainya, ya, yang diinginkan motivasinya itu untuk mendapatkan harta. Dan memang manusia itu sangat mencintai harta. Ada di sini yang nggak suka harta? Kayaknya nggak ada.
Ada di sini yang ketika dikasih uang kemudian tidak mau menerimanya, kayak enggak. Atau ada di sini yang bekerja kemudian dapat gaji, gajinya nggak diambil, nggak ada. Nah, fitrah manusia itu sangat mencintai harta. Bahkan Allah katakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, kamu itu mencintai harta ya sampai cintanya itu benar-benar berlebihan. Dan kenapa manusia itu dalam hidup itu membutuhkan harta? Jadi saya kurang setuju kalau ada orang yang membenci harta. Harta itu memang harus kita cari. Karena apa? Karena harta itu mempunyai fungsi dalam kehidupan. Jadi dalam hidup ini kita nggak bisa, yang penting ibadah, nggak usah kerja, nggak usah usaha, nggak bisa. Ya. Tapi itu juga bagian daripada perintah. Kata Allah, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Iya, cari akhirat tapi jangan lupakan dunia. Nah, hidup ini membutuhkan harta. Kenapa? Karena harta itu punya fungsi. Fungsinya yang pertama, orang ibadah butuh harta kan? Kita mau sholat, ya beli baju, pakai apa? Pakai uang. Beli sejadah, pakai apa? Pakai uang. Mau bangun masjid pakai apa? Pakai uang. Kemudian apa? Bahwa ketika kita hidup, ya kita cari harta. Nah, harta ini juga untuk menjaga keimanan kita. Karena apa? Iman seseorang itu akan goyah tatkala apa? Dia nggak punya harta. Sekarang banyak sekali orang menggadaikan keimanan gara-gara apa? Gara-gara miskin. Bahkan dikatakan bahwa kemiskinan itu dekat dengan kefakiran. Kemudian apa? Kalau orang tua kita hari ini atau ya ada orang tua yang dia mewariskan harta kepada anak-anaknya, salah satu tujuannya supaya apa? Supaya anaknya ini tidak menjadi generasi lemah. Makanya orang Betawi itu ya, kalau misalkan anaknya sudah besar, itu biasanya dikasih apa? Dikasih kontrakan satu-satu. Ada orang Betawi sini. Ya, masih kebagian gak nih kontrakan orang tuanya? Kenapa orang tua kita tuh mikirin kita? Nih, Tom, gua kasih kontrakan 2 pintu, biar lu gak susah, biar hidup lu enak. Kata orang tua kita dulu. Nah, makanya kita juga sama kan? Hari ini kita kerja dari pagi sampai malam supaya apa? Ada sesuatu yang ditinggalkan oleh anak-anak kita. Karena apa? Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak ini dalam kondisi ekonomi yang lemah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan shadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, dan mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Oh, berarti Allah tuh pengen kita itu hidup itu jadi orang kaya. Supaya apa? Supaya kita bisa mewariskan anak-anak ini aset. Ya, karena ya selain ilmu juga diberikan pendidikan, tapi masya Allah ada orang tua itu saking sayang sama anaknya, saking takut anaknya nggak mau jadi orang yang miskin gitu ya, dia cari harta sebanyak-banyaknya. Kemudian apa? Dia siapkan asetnya itu untuk anaknya. Bahkan saya punya saudara, ya bukan anaknya saja yang disiapkan asetnya, cucunya baru umur 5 tahun. Ya cerita ini mau cari tanah mertua katanya gitu. Buat siapa? Ini buat anak katanya. Buat cucu. Masya Allah. Ya sampai cucunya baru umur 5 tahun itu udah dicari tanah. Sampai berapa ribu meter. Ini buat aset cucu saya katanya gitu. Nah, maka harta juga kita butuhkan. Untuk apa? Kita wariskan kepada anak dan keturunan kita. Kemudian ya, harta ini mempunyai fungsi untuk bekal menuntut ilmu.
Sekarang ada nggak sekolah gratis? Ada, tapi jarang ya. Sekarang sekolah yang bagus itu justru yang bayar. Kalau yang negeri itu sekarang orang tua agak khawatir. Karena apa? Pendidikan agamanya kurang. Kemarin saya tanya sama kakak ipar, anaknya udah mau masuk SD. Itu masuk buat uang pangkalnya aja itu sampai 30 juta. Bulanannya berapa? 3,5 juta. Nah, pertanyaannya nih, orang tua pengen pendidikan yang terbaik buat anak, ya. Tapi kalau nggak ada hartanya, gimana? Karena apa? Sekarang pendidikan yang bagus itu justru apa? Bayar. Terutama pendidikan yang basis agamanya bagus, ada hafalannya, pendidikan agamanya bagus, ya. Justru bayar sekarang. Nah, jadi fungsinya untuk apa? Mempersiapkan, ya, diri kita atau generasi kita itu untuk menuntut ilmu. Dan memang harta ini harus dimiliki oleh orang Islam. Kenapa? Karena kalau orang Islam itu jadi orang kaya, dia bisa apa? Menolong saudaranya yang miskin, menolong saudaranya yang tidak punya pekerjaan. Ya, Masya Allah, sekarang banyak sekali pengusaha-pengusaha muslim yang dia itu membuka lapangan pekerjaan, ya, dijadikan satpamnya, dijadikan asisten rumah tangganya, kemudian dipekerjakan anaknya juga, sehingga hidupnya bermanfaat. Nah, di dalam Islam itu mengatur kepemilikan harta. Kepemilikan harta itu yang pertama ada yang sifatnya umum. Kalau umum ini tidak boleh dimiliki pribadi. Contohnya apa? Ya, air, rumput, api. Ya, kalau dalam hadisnya al-ma' wal kala wan nar. Wakaf boleh nggak dimiliki pribadi? Misalnya ada orang, Ustadz saya wakaf Ustadz buat pembangunan masjid atau pembangunan sekolah, dikasih tanah 1000 meter misalkan. Aset wakaf ini boleh nggak diatasnamakan pribadi? Nggak boleh. Maka hati-hati nih, ya, orang-orang yang dapat wakaf dari umat, kemudian wakafnya itu untuk kepentingan pribadi, keuntungan pribadi, maka ini sudah menyalahi aturan kepemilikan dalam Islam. Barang tambang, nah, boleh nggak dimiliki pribadi? Kalau secara hukum syariat Islam nggak boleh. Ya, aset tambang itu harus dimiliki oleh negara, dikelola, kemudian kembalikan untuk umat. Ya, dana zakat untuk kepentingan pribadi boleh nggak? Nggak boleh. Ya, dana zakat itu harus dikeluarkan untuk kepentingan umat. Nah, yang boleh kita miliki kaitannya dengan misalkan rumah, kemudian simpanan emas, perak, kendaraan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita memandang harta? Ada orang yang hari ini memandang bahwa harta itu adalah tujuan, bahwa hidup manusia di dunia itu hanya sekadar untuk mengumpulkan harta, mencari harta, memperbanyak harta. Nah, seseorang yang beriman kepada Allah melihat harta itu sebagai apa? Sebagai titipan. Bapak Ibu punya rumah? Punya? Alhamdulillah. Rumahnya bagus? Alhamdulillah. Rumah itu milik siapa? Milik siapa? Mertua. Milik saya Ustaz, tapi dikasih sama mertua. Pada hakikatnya rumah kita, kendaraan kita, semua isi yang ada di rumah itu, sertifikatnya, BPKB-nya, semua yang ada di rumah itu pada hakikatnya adalah titipan. Allah tuh nitip buat kita. Maka jangan sampai apa yang kita punya hari ini kita merasa bahwa itu adalah milik kita. Saya tuh udah merasakan bahwa rumah itu adalah titipan. Kenapa? Karena bulan September kemarin habis kebakaran.
habis tidak tersisa. Semua yang ada di dalam rumah habis terbakar, surat-surat terbakar, BPKB terbakar. Ya, sekarang cuma tinggal temboknya aja tuh. Jadi saya pas kejadian kebakaran itu pas lagi di Bali, lagi ada agenda safar. Telepon sore-sore, kasih tahu sama adik saya, "Bang, rumah kebakaran." Ya, saya kira cuma dapurnya aja habis masak gitu kan. Pas video call ternyata apa? Habis semua. Ya sudah, ya kembali lagi Allah mengajarkan kepada saya bahwa yang namanya rumah, kendaraan, semua yang kita kumpulkan hari ini, pakaian, buku-buku saya yang saya kumpulkan dari zaman pesantren habis. Oh iya, harta itu cuma titipan. Kalau kita merasa bahwa harta kita cuma titipan, ketika diambil, ya nggak sedih, enteng aja gitu. Maka ketika rumah kebakaran, alhamdulillah Allah tuh kasih kekuatan sabar, ya nggak stres saya. Ya kalau memang sudah waktunya diambil, ya mau bagaimana? Bahkan saya dikasih sebuah pelajaran. Oh ini toh, kalau nanti kita mati meninggalkan dunia, apa yang kita kumpulkan di dunia itu benar-benar kita tinggalkan. Jadi Allah tuh ngasih pelajaran, Fikri, ini sebagian gambaran kecil. Nanti kalau kamu mati, itu rumah yang kamu tinggali, itu kamu tinggalkan. Rumah yang sebenarnya itu cuma 2x1. Pakaian-pakaian bagus yang kamu kumpulkan, sudah berapa kali kamu pakai, kamu senang. Itu pakaian cuma titipan aja. Pakaian kamu yang sesungguhnya itu hanya berlapis kain kafan. Ya, motor kebakar, nanti kendaraan terakhir cuma keranda, insya Allah. Ya, harta adalah perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, kata Allah. Harta, anak-anak itu sebagai apa? Perhiasan. Memang ya hidup ini kalau kita punya harta itu jadi indah. Ya, punya harta bisa bahagia, membahagiakan orang tua, membahagiakan istri, membahagiakan anak. Ya, maka dikatakan sebagai apa? Sebagai hiasan. Tapi ada juga harta itu sebagai apa? Sebagai ujian. Dikatakan oleh Allah, ya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak, harta itu bisa jadi fitnah. Sekarang ada nggak orang yang berantem gara-gara berebut warisan? Ada. Bayangkan gara-gara berebut warisan, saudara sendiri dilaporin ke polisi. Ya, udahlah pokoknya harta warisan orang tua kita nggak usah dibagi secara waris, bagi rata aja. Wah, luar biasa, melawan hukum Allah. Ya, pengennya dibagi rata, padahal apa? Islam tuh mengatur Islam. Nah, ini ujian. Nah, ketika Allah berikan kita harta, alhamdulillah, kita kerja tiap bulan dapat apa? Dapat gaji. Dari gaji itu kita bisa nabung, ada yang bisa kita kumpulkan, ada yang bisa kita beli. Tapi harta ini ya bukan hanya menjadi sebuah kebanggaan. Ada di antara orang-orang itu ketika Allah titipkan harta yang banyak, dia bangga. Tetapi bagaimana caranya supaya harta ini menjadi bekal ibadah, bekal yang terbaik bagi kita untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu, saya itu makanya selalu mendoktrin diri saya, kalau Allah itu berikan saya kekayaan, harta yang berlimpah, saya ini harus punya program dulu. Programnya apa? Bagaimana harta yang Allah titipkan kepada saya ini harus menjadi bekal pulang yang terbaik. Allah tuh ngasih sisa waktu sama kita itu lama atau sebentar? Nah, saya pengen tanya nih, kira-kira lama atau sebentar? Kalau yang merasa lama berarti ya salah memahami tentang hakikat dunia. Perbandingan waktu dunia dengan akhirat itu sangat-sangat
Dikatakan dalam Al-Quran, ya, ka'annahum yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kita tuh sering mengatakan, kok kayaknya perputaran hari, bulan, minggu, tahun itu kayaknya terasa begitu cepat. Kayaknya baru kemarin Ramadan, sekarang udah Ramadan lagi. Kayaknya baru awal Ramadan sudah pertengahan Ramadan. Kayaknya baru kemarin ya nikah, sekarang sudah punya anak. Kayaknya baru kemarin nikah, sekarang udah punya cucu. Benar nggak Pak? Terasa begitu cepat kan? Nah, karena kehidupan ini singkat, Allah tuh ngasih sisa hidup kita itu ibaratnya Allah tuh ngasih koper. Ibu kalau mau umroh itu kan biasanya dikasih koper kan? Koper itu buat apa? Kan buat bekal ketika nanti umroh. Nah, sisa hidup kita itu ibaratnya Allah ngasih kita koper. Nih, saya kasih koper, silakan kamu isi koper ini dengan bekal yang terbaik. Dan salah satu bekal yang terbaik itu adalah sedekah. Harta yang disedekahkan, harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika kopermu penuh dengan amal-amal kebaikan, dengan sedekahmu, hartamu bermanfaat, nanti kalau pas aku panggil pulang, jangan lupa bawa kopernya. Orang kalau misalkan berangkat umroh, kopernya udah penuh, ya, udah siap berangkatnya tenang gak Pak? Tenang. Sama dengan kita nanti pulang menghadap Allah, koper kita sudah kita isi, sedekah kita, ya, apalagi wakaf, kemudian apalagi ya zakat yang ditunaikan, sudah penuh di dalam koper, maka nanti kita pulang dalam keadaan tenang. Bahkan salah satu amalan yang tidak terputus itu adalah apa? Sedekah. Sedekatin jariyah. Sedekah jariyah. Nah, maka setiap kali kita lihat rekening nih, oh ibu ya, setiap kali rekening lihat, ya, di rekening kita ada berapa? Itu bukan kita menghitung jumlahnya, tapi kita memikirkan bagaimana angka yang ada di rekening itu menjadi terus bertambah, yang nanti kita yang nanti akan kita ambil, disimpan, ya. Ibaratnya itu saya ibaratkan tuh ada namanya bank Allah. Kalau di dunia itu namanya bank konvensional, bank syariah gitu ya. Ini ada namanya bank Allah. Mau nggak kita punya simpenan di akhirat? Kita simpan untuk Allah, yang nanti harta kita itu akan bertumbuh berkali-kali lipat. Ya, kalau dia nanti bermanfaat, dia akan terus mengalir. Makanya di dalam ya Al-Quran itu surat Al-Baqarah 261, kalau kita sedekah, ya, menginfakkan harta kita di jalan Allah, maka hitungannya apa? Dia akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Tiap tangkai itu menjadi 100 biji. Berarti ya nilai kelipatannya itu 700 kali lipat. Ya, bayangkan kalau ada orang misalkan ya dia punya penghasilan misalkan satu tahun ya itu 100 juta misalkan, ya, dia sedekahkan, dia keluarkan untuk di jalan Allah. Dari harta 100 juta itu misal ya 1 juta, 1 juta dikali 700 berarti berapa? 700 juta. 100 juta dikurangi 1 juta tinggal 99 juta. Nilai kita dalam tabungan rekening kita tinggal 99 juta. Tapi dalam hitungan tabungan nanti di akhirat itu menjadi berapa? 700 juta. Makanya orang yang sedekah itu hartanya tidak akan pernah berkurang, terus bertambah dan bertambah. Ya. Jangan sampai harta ini jadi beban. Kenapa? Karena nanti ya, ketika di akhirat itu Allah itu akan tanya 2 hal, dari mana hartamu dan untuk apa dikeluarkan. Kita mau nggak hisabnya mudah nanti Bapak Ibu? Orang yang belanja ke supermarket, yang belanjanya 2 troli,
dengan belanjanya cuma 1 troli, kira-kira yang keluar duluan siapa? Hah? Yang mana? Yang 1 troli. Ya, makin banyak harta kita, makin lama dihisab oleh Allah. Makanya para sahabat itu, kenapa mereka itu begitu semangat mengeluarkan hartanya di jalan Allah? Ya, bahkan ada salah satu sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, yang dia sedekahnya luar biasa, jor-joran. Tapi kata Nabi, kamu masuk surganya sambil merangkak. Masuk surga sambil merangkaknya udah alhamdulillah ya. Tapi sahabat ini nggak mau. Akhirnya apa? Dikeluarkan hartanya di jalan Allah. Gimana cara ngabisinnya ya? Akhirnya apa? Dia beli semua kurma busuk dari penduduk kota ya, sampai hartanya habis. Setelah itu dia merasa tenang, alhamdulillah harta saya habis untuk membeli kurma busuk para pedagang-pedagang yang ada di kota. Ternyata bukannya habis, tapi malah bertambah. Ada seorang raja yang cari kurma busuk nggak ada, karena udah dijual semua sama Abdurrahman bin Auf. Akhirnya apa? Bicara Abdurrahman bin Auf, dibeli lagi kurma busuknya dengan angka berkali-kali lipat. Nah, jadi miskin lagi. Luar biasa. Ya, pasti kita sering merasakan di saat kita sedekahkan harta kita di jalan Allah, kemudian apa? Allah ganti dengan jumlah yang berkali-kali lipat. Itu janji Allah. Ya, sekarang sedekah gampang banget. Tadi saya coba, di situ ada QRIS. Nah, sedekah masih banyak. Ya, saya buka e-banking, kemudian ada QRIS. Kemudian saya scan, wah, Masjid Nurul, Masjid apa? Ihsan, ya. Wah, benar nih QRIS-nya, karena biasanya ada yang tipu-tipu QRIS-nya ya. Kemudian saya tulis angkanya, saya sedekah, berhasil. Ternyata sedekah itu semudah itu gitu. Tetapi apa? Manfaatnya itu yang luar biasa, nilai pahalanya itu yang luar biasa. Nah, maka harta itu nggak bisa disimpan. Ibaratnya apa? Daging kalau dibeli Bapak Ibu, kalau nggak dimasak dia akan apa? Busuk. Justru apa? Harta yang disimpan yang tidak disedekahkan itu nanti jadi malapetaka. Tubuh kita ini ada darah. Benar kan? Darah itu kalau ngendap gimana? Darah itu kalau ngendap itu bisa membuat metabolisme kita itu jadi nggak bagus, kadang pusing, ya, kemudian pegel-pegel dan lain sebagainya. Tapi ketika darah itu ngalir, masya Allah, tubuh kita sehat. Nah, harta itu juga sama. Kalau cuma diendapkan, nggak dialirkan, nggak disedekahkan, nah ini siap-siap nih. Nanti Allah tuh ya akan memberikan banyak apa? Banyak teguran kepada kita. Nah, kemudian ini ada yang bertanya, sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam berapa? Sampai jam 1:04 ya. Ada yang tanya apa bedanya zakat, infak dan sedekah. Nah, ya. Yang pertama bahwa zakat itu objeknya, bentuknya itu adalah harta. Ya, kalau zakat harta berarti kan di situ ada pendapatan, baik itu emas ataupun pendapatan kita yang diendapkan selama 1 tahun. Jadi kalau zakat itu dia ada hitungannya. Ya, kata Nabi, walaisa fi malin zakatun hatta yaqul 'alil haul, dan tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul. Berapa zakat harta itu? Zakat harta itu 2,5% dari total, ya, nilai itu 85 gram emas. Berarti kalau kita total itu berapa? Sekarang emas itu 1,2 juta. Jadi kalau Bapak Ibu punya harta di rekening 102 juta ngendep, ya, nggak berkurang selama 1 tahun, maka zakatnya berapa? 2,5%. Maka itu kewajiban. Kalau zakat itu adalah kewajiban, ya. Infak itu ya bentuknya harta, tetapi dia bukan wajib.
Ya, dia bukan wajib. Sedekah bisa dengan harta, bisa dengan harta. Ya. Nah, kemudian yang menerima zakat itu khusus. Ya, ada 8 asnaf. Kalau infak itu bisa disalurkan kepada siapa saja. Dana sedekah infak untuk pembangunan atau renovasi masjid boleh? Boleh. Ya, untuk kegiatan di masjid boleh? Boleh. Ya. Kemudian kalau infak itu, kalau sedekah itu boleh siapapun sedekah. Kalau infak itu dia yang melakukan adalah seorang muslim. Kalau zakat itu muslim balik berakal, kemudian ya dia memang punya kemampuan. Karena apa? Nanti ada yang dia menjadi penerima zakat, ada yang memang harus bayar zakat. Ya, yang wajib itu zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa, kalau zakat harta itu untuk mensucikan hartanya. Ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena ini adalah bulan Ramadan, ayo ya, yang pertama jangan sampai kita tidak melaksanakan kewajiban untuk berzakat. Yang kedua, ini adalah waktu yang terbaik untuk berinfak dan bersedekah. Ya, ini luar biasa ya. Orang di bulan Ramadan ini sedekahnya jor-joran. Zakat saja itu tercatat di tahun 2023, Basnas itu mencatat pemasukan zakat itu 33 triliun. Tahun ini targetnya 44 triliun. Bahkan potensi zakat secara keseluruhan itu hampir menyamai dana perlindungan sosial. Dana perlindungan sosial itu kemarin saya baca hampir setengah 500 triliun. Ya, besar sekali ya. Nah, potensi zakat kita itu hampir 400 triliun. Ya. Jadi Masya Allah, orang-orang Indonesia ini, jadi ada tingkat sedekah dunia yang paling tinggi itu ternyata orang Indonesia. Makanya sekarang itu banyak sekali kegiatan-kegiatan itu, terutama kegiatan sosial yang disupport itu dari dana sedekah, dari infak. Ya, saya bisa keliling Indonesia itu waktu itu ngajarin Quran itu karena apa? Karena dana itu tadi infak dan sedekah. Ya, banyak saudara-saudara kita di daerah pedalaman itu nggak bisa baca Quran, kurang dai, ya, itu dibiayai dari dana infak dan sedekah, insya Allah. Ya, maka yakinlah bahwa harta yang kita keluarkan di jalan Allah ini menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Kalau dia bermanfaat, maka manfaatnya kembali kepada kita. Kalau kita meninggal, dia akan terus mengalir, ya, walaupun kita sudah tidak ada lagi hidup. Saya kira itu, mudah-mudahan kita punya semangat ya untuk berzakat, berinfak dan bersedekah. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Nur Al-Ihsan, ada sedikit catatan yang mungkin bisa buat flashback atau insight ya ke Bapak Ibu sekalian, bahwa harta itu titipan. Harta juga ada sebagai dia perhiasan, bahkan juga harta itu sebagai ujian ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi marilah kita jadikan harta juga sebagai bekal ibadah. Nah, terkait bicara harta, istilah juga ada zakat, infak dan sedekah. Tadi sudah dibahas oleh Ustaz Fikri. Kiranya mungkin Bapak Ibu bila mana ada hal-hal yang ditanyakan, misal tadi haulnya atau nisabnya sudah sampai gitu ya, zakat harta berapa sih Pak Ustaz, atau juga keutamaan atau fadilah, misalnya ada pengalaman orang yang rajin bersedekah itu kunci motor atau kunci mobilnya ketinggalan dan dijaga gitu barang hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin bisa Bapak Ibu bisa memberikan sharing pengalaman. Silakan Bapak Ibu, mungkin dari sini Pak Mursalim. Ya. Silakan Pak Mursalim pertanyaannya.
terkait dewan zakat infak dan sedekah. Jadi dari ceramah yang disampaikan Pak Ustaz, arahnya memberi semangat ya pada orang-orang Islam untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya agar menjadi orang yang hidupnya cukup gitu kan. Ini kan sesuai dengan amanah Al-Quran juga kalau kita lihat. Al-Quran itu orang Islam bukan hanya ibadah sholat itu aja gitu kan. Dia juga harus mampu membayar zakat, infak dan sedekah. Nah kalau dia nggak mampu secara ekonomi, ya dia hidupnya hanya melaksanakan ibadah sholat doang gitu kan. Dia nggak mampu membayar zakat, infak dan sedekah. Hal itu suatu kewajiban juga ya, dari perspektif agama kita orang Islam. Namun saya lihat dari ceramah-ceramah yang lain gitu, saya perhatikan itu justru ada Ustaz lah kata, kalau ceramah itu sering tidak memberikan semangat umat gitu untuk mencari rezeki, untuk menjadi kaya gitu. Justru sering melemahkan, kadang-kadang suka untuk apa sih harta gitu, banyak-banyak hidup sederhana gitu kan. Sering tuh saya dengar tuh, untuk apa sih gitu, orang harta nggak mau mati gitu kan. Seperti itu, seolah-olah ceramah itu melemahkan Pak Ustaz semangat untuk mencari rezeki, menjadi orang kaya. Padahal kan di dalam Al-Quran sendiri jelas bahwa orang Islam justru harus menjadi orang kaya kan, karena dia harus punya kewajiban untuk zakat itu juga nggak sedikit kan. Belum lagi menolong umat yang lain yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan, di mana harta itu harus dialirkan kan. Nah, apakah dari perbedaan Ustadz ini, kalau saya lihat Pak Ustadz kan semangatnya justru mendorong umat untuk menjadi orang berada gitu kan. Tapi sisi lain ada Ustadz yang justru melemahkan gitu semangat untuk mencari harta. Nah, apakah di sini memang ada semacam khilafiyah ya, perbedaan pendapat antara Ustadz itu gitu? Gimana menurut pendapat Pak Ustadz ini? Agak ada khilafiyah antara Ustadz itu, ada yang mendorong supaya menjadi orang berada, ada juga yang melemahkan gitu. Nah, saya ingin pendapatnya. Kemudian Makasih Pak Mursalim, langsung aja Pak Ustadz ya. Pertama, bagaimana bagi umat yang tidak mampu bayar zakat? Yang pertanyaan kedua, bagaimana mungkin metode ya, sisi metode cara apa kali Pak Ustadz nih, agar animo umat bisa semangat mencari harta untuk kemudian bisa mengembalikan lagi dalam bentuk zakat, infak dan sedekah. Apa Pak Ustadz? Yang pertama ya, memang jadi seorang ustadz itu belajar memahami ayat dan hadis itu jangan setengah-setengah gitu ya. Karena nanti salah motivasi. Jadi begini, dalam menyampaikan sebuah materi itu kita lihat audiens ya. Lihat audiens. Kalau jamaahnya ini adalah jamaah yang mohon maaf ya, dia nggak punya kerjaan gitu ya, kemudian susah dan sebagainya, maka jangan diberikan sebuah motivasi hanya untuk memikirkan akhirat saja. Kasih ayat-ayat tentang bagaimana menjadi muslim yang kaya gitu ya, bagaimana jadi muslim yang sukses. Nah terus yang motivasi suruh ingat akhirat ini untuk siapa? Seharusnya diingatkan untuk orang-orang yang memang secara finansial pekerjaan ini sudah bagus. Karena apa? Banyak orang itu ketika tidak diingatkan akan akhirat, sehingga apa? Dia tertipu dengan kehidupan dunia. Banyak orang kaya itu cuma mikirin dunia aja. Nah maka dikasih motivasi itu, ya. Kamu sudah dikasih harta sama Allah banyak, ya, sudah cukup, ya, mapan. Sekarang yang belum kamu punya itu akhirat. Dunia sudah kamu dapatkan, tapi akhirat itu belum kamu dapatkan. Nah, kita kasih motivasi bagaimana supaya dia itu, ya, yang tadinya cuma kejar dunia aja, nyari
dunia aja. Kemudian apa? Memikirkan akhirat. Jadi sebenarnya materinya nggak ada yang salah. Yang salah itu adalah menyampaikan materi kepada audiens yang salah. Ya. Jadi pandai-pandailah kita melihat audiens. Audiens kita ini siapa? Kita menyampaikan motivasi untuk mengingat akhirat. Audiens kita siapa? Kalau audiens kita ini orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, ya, memang tidak salah, tetapi jangan lupa berikan motivasi supaya apa? Hidup ini harus berdiri di tangan kita sendiri. Jangan sampai hidup ini meminta-minta kepada orang lain. Karena apa? Islam ini melarang, ya, bagi kita itu meminta-minta. Bahkan ada seorang laki-laki mau minta-minta sama Rasul. Kata Rasul apa? Kamu pergi ke hutan sana, cari kayu, kemudian apa? Kamu jual. Ya, Nabi itu nggak suka dengan orang yang bermalas-malas, orang-orang yang meminta-minta. Nah, maka materi itu tidak ada yang salah. Yang salah itu disampaikan kepada audiensnya. Ya, jadi harus cerdas dalam menyampaikan satu materi. Ya, jangan sampai salah audiens. Ya, intinya itu. Baik, dua lagi ya. Satu. Monggo. Ya. Pak, ada meski nanti lah. Mansur. Mau nanya ada nih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sudah ada beberapa kejadian di Pak Ustaz. Kalau kita lihat di YouTube, kan ini kan sudah viral juga, udah lama sebetulnya. Nah, bagaimana menurut pendapat Pak Ustaz? Mohon maaf nih Pak Ustaz. Kayak Ustaz Yusuf Mansur, ya kan? Orang disuruh bersedekah, ya kan? Dijanjikan nanti akan dikembalikan berkali-kali lipat. Orang dikuras di dompetnya, ya kan? Terus mobil ditinggal, ya kan? Motor ditinggal. Nanti dijanjikan akan dibagi hasil, ya kan? Kemudian nggak ada tindak lanjutnya. Kemudian sampai bermasalah di pengadilan, ya kan Pak Ustaz? Ini mohon maaf nih Pak Ustaz. Ini kalau menurut Pak Ustaz itu bagaimana menurut pendapat Pak Ustaz kalau hal yang seperti itu? Ini orang kan jadi berpikir, apa benar nih Ustaz ini ngomong atau bagaimana kan? Apa ini modus operandinya penipuan atau apa kan? Nah sekarang gitu kan? Sekarang seperti pendapat orang terhadap Ustaz Yusuf Mansur, ya kan? Tapi ternyata dia sedekahnya itu ditujukan untuk kepentingan pribadinya. Tapi menurut saya, bagaimana menurut pendapat Pak Ustaz nih ya, seperti yang Ustaz Yusuf Mansur. Nah sampai sekarang pun kasusnya hilang-hilang begitu aja ya kan? Memang negara kita ya begitu Pak. Sekian Pak, mohon maaf Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali. Jadi ini terkait pengelolaan yang tidak sesuai prinsip syariah mungkin. Ya, monggo ditanggapi dahulu, setelah itu nanti Om Mansur. Ya, pertama itu sudah kita bisa maklumi ya, sudah bisa maklumi. Yang pertama bahwa kita ini memberikan motivasi kepada umat untuk bersedekah itu, ya, itu tidak boleh menjanjikan ya sesuatu yang kaitannya dengan dunia. Karena bisa jadi ada orang yang sedekah tapi justru dapat musibah. Ada nggak sedekah tapi dikasih musibah? Ada Pak. Ini salah memang ya. Edukasi tentang sedekahnya ini salah. Memang betul Allah tuh di dalam Al-Quran menjanjikan ya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Tapi kan bukan dengan menjanjikan secara pasti gitu ya, bahwa kamu ayo sedekah nanti tungguin selama 1 minggu ya, nanti ada orang datang ngasih ini. Nah itu kan pengalaman orang yang bisa jadi tidak sama. Kenapa? Karena bisa jadi sedekah itu bukan diganti dalam bentuk harta lagi, tapi Allah berikan dalam bentuk penyelamatan. Saya kasih contoh begini. Ini ada cerita penjual tahu Sumedang. Pagi-pagi dia
sedekah supaya apa? Hari ini dagangannya laku kan? Singkat cerita, ketika dia jalan bawa dagangannya, karena dia tinggal di pematang sawah, tiba-tiba apa? Itu tahu jatuh kemana? Ke sawah. Gak jadi dong dia berangkat ke kota buat jualan, sedangkan teman-temannya yang lain ya lewat. Ini biasanya rombongan dari satu mobil gitu kan. Kemudian diketawain, nggak ada yang nolong. Teman-temannya berangkat ya pakai mobil, kemudian akhirnya dia pulang ke rumah. Ini logikanya orang sedekah kok dapat musibah kan gitu. Ternyata setelah 1 jam kemudian dapat berita si bapak ini bahwa apa? Mobil yang membawa teman-temannya dan dia itu biasa kayak ini itu masuk ke jurang. Pertanyaannya, apakah setiap sedekah yang kita berikan itu selalu berganti dengan harta uang? Nah, juga. Bisa jadi Allah selamatkan kita dari satu musibah yang lebih besar. Dibuat dagangannya jatuh ke sawah, ya, dia nggak jadi berangkat, tapi dia selamat dari apa? Musibah kecelakaan, jatuh ke jurang. Kalau Allah nggak jatuhkan tuh dagangannya, dia sudah meninggal dunia. Padahal paginya diawali dengan sedekah. Nah, akhirnya orang protes kan, karena dijanji, keluarkan emasnya, keluarkan BPKB-nya, kunci motornya dan sebagainya. Dijanjikan sesuatu, tungguin ya. Nanti ada yang nganterin duit ke ente ya, kan gitu. Sekian, kalau 100 juta ya udah hitung aja berapa miliar gitu kan. Ya mungkin ada yang memang terjadi gitu. Tapi ada yang udah ditungguin lama, kok enggak datang juga. Atau sakit, ayo sedekahin mobilnya. Udah ditungguin berapa, kok enggak sembuh-sembuh juga. Nah, maka edukasi dalam ke umat itu, satu, bahwa sedekah yang kita keluarkan itu jadi investasi akhirat yang itu akan kita bawa ketika kita pulang menghadap Allah. Kalau hitung-hitungan langsung diganti oleh Allah berapa kali lipat, itu bonus dari Allah. Kalaupun nggak diganti, ya nggak apa-apa, kan nggak ada yang hilang sedekah. Masa orang istilahnya sedekah, pokoknya kalau saya sedekah pasti nanti saya dapat uang lagi misalkan. Kalau orang berpikir seperti itu, ketika dia sedekah, apa yang diharapkan nggak terjadi, besok nggak sedekah lagi. Apalagi ya seorang public figure, ini kan nggak bagus buat umat. Ya, jadi orang yang memang niat sedekah tulus, jadi niatnya jadi salah. Ya, jadi kalau menurut saya lebih baik tidak terlalu menjanjikan kaitannya dengan masalah dunia. Kalaupun terjadi, berarti memang Allah itu ya memberikan rezeki dari sebab sedekah tadi. Ya. Jadi edukasinya gitu aja. Silakan Pak Surya. Masih Ustaz menjelaskan. Saya mau tanya terkait kehati-hatian kita dalam membayar zakat fitrah. Karena beberapa kasus yang mendapatkan kajian itu membayar zakat fitrah hanya diperbolehkan kepada lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Demikian Pak Ustaz. Tadi kan dalam nyata itu artinya masih ada masjid-masjid yang bisa mengais, dan kalau zaman dulu kita malah diajari untuk fitrah kepada keluarga atau tetangga terdekat yang kita nilai kurang beruntung. Bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih Ustaz. Iya, jadi tujuannya diatur itu mungkin biar tertib, ya. Tetapi ada satu tanggung jawab besar juga ketika disalurkan tepat sasaran nggak, gitu. Kadang ada dana zakat gitu ya, kumpulkan tapi tidak langsung dikeluarkan. Ini masalah gitu. Jadi mungkin ya kita berpikir positif bahwa tujuannya itu untuk mengatur ya. Begitu juga untuk lembaga-lembaga atau mungkin kalau di musola di masjid juga menerima dana zakat. Ini juga sebagai edukasi juga, karena tidak semua orang itu jujur. Ya, kurban aja ini masalah kurban. Itu ternyata saya dengar cerita ya banyak pengambilan daging kurban itu untuk panitia gitu ya. Jadi ada yang sudah
membagi gitu ya, paha sapi itu khusus buat panitia, buat makan bareng-bareng katanya gitu. Ada juga. Nah, maka butuh edukasi. Seharusnya apa? Basnas ini memberikan bimbingan, edukasi ke masyarakat. Tapi kalau seandainya ya kita ini menyampaikan zakat ini langsung kepada saudara tadi misalkan, boleh nggak? Boleh. Ya, tapi kata ulama, kamu niat itu zakat, tapi jangan katakan bahwa ini zakat dari saya. Untuk apa? Untuk menjaga muruah daripada orang yang kita bantu itu. Ya, karena apa? Bisa jadi ya zakat itu tersampaikan kepada siapa, misalkan orang yang jauh dari kita, sedangkan saudara kita sendiri itu tidak menerima. Itu juga banyak. Jadi orang nggak mau tahu, pokoknya saya titip aja dana zakat saya ke lembaga gitu. Tapi sebenarnya apa? Orang-orang karib kerabatnya itu masih banyak yang miskin, ya masuk dalam 8 asnaf itu gitu. Tapi nggak dikasih. Kan sekarang orang kaya kan ini ya apa namanya, nggak mau sibuk ngurusin ini ya gitu ya. Sehingga apa? Sedangkan saudara-saudaranya yang masih ada hubungan kerabat dekat itu nggak dapat bantuan. Ya, jadi boleh dengan cara seperti itu sebagai bentuk perhatian kepada orang-orang terdekat kita. Tapi kalaupun diberikan ke lembaga zakat dan memang hartanya banyak, ya tinggal tadi itu tanggung jawabnya tersampaikan atau tidak. Ya, karena sekarang itu banyak zakatnya itu bukan zakat 100%, tapi zakatnya sekian persen gitu ya. Ngolah lagi buat ini, bahkan lembaga filantropi yang kemarin ada kasus gitu ya, dana-dana infak, sedekah, zakat itu justru apa? Disalahgunakan gitu. Karena apa? Menggiurkan tadi kan banyak gitu. Nah, maka memang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekira itu. Terima kasih Pak Ustaz. Ibu-ibu ada yang mau bertanya barangkali satu? Ada? Ya, ada. Sudah terwakilkan. Iya. Oke. Satu lagi ya, yang singkat ya Pak ya. Oke, silakan Pak Daryadi. Maksudnya saya mau nanya, misalkan kita berinfak atau bersedekah di kotak amal, yang kotak amal itu hanya dibuka 1 tahun sekali, artinya tidak langsung termanfaatkan kan kalau seperti itu. Ya saya tanyakan nilai akhiratnya kalau seperti itu gimana? Kan di awal tahun saya sedekah, di akhir tahun baru dibuka. Ini yang tadi saya mau sampaikan juga. Ada namanya sedekah cerdas. Sedekah cerdas itu harus kita lakukan. Karena apa? Ada yang nilai kebaikan daripada sedekahnya itu terhenti. Ada wakaf juga, wakaf cerdas. Ada orang sudah berwakaf tapi wakafnya tidak produktif gitu. Nah, maka kita bukan hanya sekedar berinfak, bersedekah, bukan hanya sekedar berwakaf, tapi kita juga cerdas. Kita infaknya kemana? Ini ada masjid tadi disebutkan ya, itu dibukanya setahun sekali itu. Dan kegiatannya juga nggak produktif gitu. Tapi ada sedekah produktif, ya, ada wakaf produktif, ya, di sebuah masjid. Saya kasih tahu di Jogja itu ada masjid namanya apa? Jogokarian. Masjid Jogokarian itu dia selalu menghabiskan saldo infak sedekah itu sampai 0 rupiah. Artinya nggak nunggu selama 1 tahun gitu ya. Hanya mungkin seminggu 0 rupiah, kemudian masuk lagi, keluarkan lagi. Sehingga apa? Manfaatnya itu langsung dirasakan. Agak ngeri juga ya, kita sedekah tapi duit kita kan rupiah ya, nggak dimanfaatkan gitu. Nah, maka sedekah juga harus produktif, cerdas ya, memilih kemana kita harus bersedekah. Lihat uang ini digunakan untuk apa, manfaatnya apa, Masya Allah ya. Nah, itu salah satu yang harus kita lakukan juga. Jadi sedekah itu juga perlu apa namanya, perlu jelas dipilih juga. Sedekah sama orang juga ada prioritas ya. Satu sama-sama miskin, yang satu ibadah, yang satu nggak ibadah. Mana yang lebih prioritas? Ibadah. Karena apa? Yang ibadah itu nanti dia doain kita. Ya, justru kita dosa. Ada orang yang dia beribadah, yang satu nggak ibadah,
yang dikasih justru yang gak ibadah. Ya, itu juga sama. Ya, namanya sedekah produktif. Allah. Ya, subhanallah, terima kasih Pak Ustadz, ilmunya yang bisa diberikan kepada kita semua. Moga-moga ilmu ini bisa kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari bagi kita dalam rangka kita akan pulang ke kampung halaman kelak. Bapak dan Ibu panitia Masjid Nurul Ihsan mengajak kepada Bapak Ibu rencananya akan menerima infak sodakoh ya, yang akan diberikan kepada anak yatim dan kaum duafa yang mungkin dia termasuk janda ya, sebagaimana hal-hal yang dilakukan pada tahun lalu ya, janda ya bukan duda ya. tahun lalu sebelum Lebaran biasanya kita ada kegiatan saling asih gitu ya, asih asuh memberikan infak sedekah mungkin zakat Bapak Ibu nanti yang akan disalurkan melalui Masjid Nurul Ihsan ya. Nanti mungkin ada panitia yang akan menyampaikan informasi lebih lanjut apakah dengan surat edaran gitu ya seperti biasa ya Pak Asmi ya, atau Bapak Ibu dengan inisiatif sendiri bisa mendatangi langsung ke teman-teman pengurus DKM di Masjid Nurul Ihsan. Baik Bapak Ibu, yang benar hanya Allah yang punya, yang salah adalah kita semua sebagai hambanya yang dhaif. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.